Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faati Rahidin dengan NIM 1101122028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Komunikasi Akses Wireless, di mana judul yang saya angkat yaitu Tekno, Ekonomik, dan Analisis Perbandingan Teknologi Air to Ground dan Earth Station Inmission di Indonesia, di mana dosen pengampu saya ada Pak Nahwan Mufti. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di Indonesia tuh tantangan konektivitas negara kepulauan, di mana di Indonesia tuh memiliki sekitar 17.000 pulau, di mana negara kepulauan terbesar di dunia dengan topografi bergunung-gunung dan wilayah yang sangat terfragmentasi. Kemudian memiliki 62% perairan, di mana laut mendominasi wilayah Indonesia, menciptakan celah konektivitas yang tidak dapat dijangkau di infrastruktur darat. Untuk urgensi teknologinya sendiri, diperlukan solusi konektivitas andal untuk pesawat, kapal laut, dan kereta api yang melintasi batas darat dan laut. Nah, untuk air to ground-nya sendiri atau eye to ground, untuk konsep dasarnya sendiri itu jaringan menara BTS terestrial dengan antena tilt up memancarkan sinyal langsung ke pesawat udara yang melintas di koridor udara. Jadi, pesawat yang melintas itu akan dipancarkan oleh antena tilt up-nya sendiri. Nah, untuk spektrum frekuensinya sendiri menggunakan pita seluler standar dengan frekuensi di sub 6 GHz LTE atau 5G terestrial. Di mana karakteristik utamanya sendiri itu ada yang pertama ada infrastruktur sepenuhnya di darat, kemudian ada antena pesawat ringan dan sederhana, ada latensi sangat rendah sekitar 10 sampai 30 milisekund, kemudian ada cakupan terbatas pada wilayah daratan. Nah, untuk Earth Station Inmission-nya sendiri atau ESIM, di mana konsep dasarnya sendiri itu terminal satelit bergerak pada objek yang bergerak seperti pesawat, kapal, kendaraan yang menangkap konektivitas langsung dari konstelasi satelit di orbit. Di mana untuk spektrum frekuensinya sendiri beroperasi pada Q-band di 12 sampai 18 GHz dan K-band di 26,5 sampai 40 GHz. Nah, untuk karakteristik utama dari Earth Station Inmission ini sendiri, di mana mendukung satelit GEO, MEO, dan LEO seperti Starlink atau OneWeb. Yang kedua, cakupan global tanpa batas geografis. Yang ketiga, throughput hingga skala gigabyte per second. Kemudian memerlukan antena pas array atau auto tracking. Nah, untuk matrik perbandingan aspek teknisnya sendiri, di mana dilihat dari parameternya ada media transmisi, latensi, throughput, cakupan, dan kompleksitas antena. Nah, untuk media transmisinya sendiri, untuk air to ground, di mana gelombang radio tanahnya itu mencakup ke udara. Kalau Earth Station Inmission, dari bumi ke satelit yang disebut Spacelink. Kemudian parameter dilihat dari parameter latensinya sendiri untuk air to ground tuh sangat rendah, sekitar 10 sampai 30 milisecond saja. Jika dibandingkan dengan Earth Station Inmission, itu dia menggunakan orbit LEO di mana sekitar 30 sampai 50 milisecond dan GO-nya itu lebih dari 500 milisecond. Nah, untuk parameter throughputnya sendiri, untuk air to ground, dia itu terbatas per bit antara BTS. Jadi setiap BTS itu eh, untuk throughputnya sendiri itu terbatas. Tidak ada eh, tidak ada batasan sama sekali. Untuk Earth Station Inmission, skala gigabyte per secondnya itu dia tuh memiliki spot, beam, Q, dan K. Yang mana bisa dilihat tadi Q-band-nya itu di 12 sampai 18 GHz, sedangkan K-band-nya itu di 26,5 sampai 40 GHz. Nah, untuk parameter cakupannya sendiri, untuk air to ground, di mana daratan ke koridor penerbangan, sedangkan Earth Station Inmission, dia itu untuk global seperti laut, darat, dan udara. Untuk parameter kompleksitas antena, untuk air to ground-nya sendiri ringan, kecil, dan murah. Sedangkan Earth Station Inmission tuh dia tuh kompleks, auto tracking, dan patch array. Nah, kemudian kita lihat geser ke struktur capital expenditure atau CapEx-nya sendiri. Di mana untuk air to ground,
beban di operator jaringan, biaya terbesar pada pembangunan ratusan BTS. Di sepanjang rute geografis Indonesia, instalasi perangkat di maskapai relatif murah. Sedangkan untuk Earth Station Invasion, beban di pengguna atau maskapai, biaya terbesar pada pembelian antena terminal pintar, parts array yang mahal per unit, biaya satelit ditanggung provider globalnya masing-masing seperti SpaceX dan OneWeb. Jadi perbedaannya bisa dilihat di mana eh, air to ground itu dia tuh dilihat cakupan biayanya dari pembangunan masing-masing BTS. Sedangkan kalau eh, sedangkan jika Earth Station Invasion dilihat dari biaya yang mahal antara pembelian antena dan biaya satelit yang dimana ditanggung masing-masing oleh provider globalnya sendiri. Kemudian untuk struktur operasional expenditure atau OPEX-nya sendiri, di mana ada air to ground, OPEX-nya itu rendah, sedangkan Earth Station Invasion tinggi di mana perbedaannya dilihat dari jika air to ground, perawatan infrastruktur di darat mudah diakses. Biaya sewa frekuensi mengikuti tarif terestrial lokal yang terjangkau. Sedangkan Earth Station Invasion, biaya sewa kapasitas bandwidth satelit komersial internasional secara terus-menerus tuh berdasarkan volume pengguna data global. Nah, kemudian mengapa sih geografi di Indonesia menentukan pilihan teknologi? Nah, kalau teknologi air to ground dia tuh hanya eh, memiliki gangguan laut atau interferensi gangguan dari laut, di mana menara tak bisa di laut, menara tuh nggak bisa dipasang di laut dalam, sinyal putus antar pulau. Jadi biasa penggunaan teknologi air to ground, setahu saya, dia tuh menggunakan sejenis Starlink atau yang biasa disebut PISAT. Jadi metodenya tuh dia tuh nembak ke satelitnya langsung, point to multi point. Jadi di mana teknologi air to ground ini tidak bisa menggunakan BTS yang point to point karena BTS sendiri tidak bisa dipasang di laut. Nah, kemudian untuk teknologi air station invasion sendiri, keunggulannya itu konektivitas mulus di atas darat, laut, dan di udara sendiri. Nah, untuk kelemahan fatal dari air to ground-nya sendiri, pesawat bisa kehilangan sinyal, blank spot saat melintasi lautan antara pulau. Tidak mungkin mendirikan BTS di tengah laut dalam, seperti yang saya bilang barusan. Nah, untuk keunggulan mutlak dari Earth Station Invasion sendiri, sinyal tetap stabil dan seamless di atas daratan, samudera maupun pada kapal komersial, pelni dan logistik antar pulau. Nah, terus strategi apa sih implementasi hybridnya atau solusi terbaik? Nah, jadi sistem komunikasi hibrid mengoptimalkan biaya dan performa dengan perpindahan dinamis antar teknologi, seperti pasang antena, air to ground corridor, dan handover at station invasion. Nah, sistem secara otomatis melakukan handover dari air to ground ke air station invasion saat pesawat meninggalkan garis pantai, memastikan konektivitas tanpa putus. Nah, dan yang terakhir tuh ada kesimpulan dan rekomendasi regulasi. Jadi kesimpulan yang pertama untuk teknoekonomi, di mana Earth Station Invasion memiliki kelayakan implementasi yang jauh lebih tinggi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, meski memerlukan capex terminal yang lebih besar. Nah, yang kedua, di mana rekomendasi untuk Kominfo, percepat payung hukum hak labuh atau landing right satelit LEO dan standarisasi alokasi frekuensi KU dan KA band untuk Earth Station Invasion agar tidak terinterferensi atau gangguan dari luar dengan jaringan microwave terestrial. Yang ketiga, solusi optimal tuh bisa hybrid system, di mana kombinasi dari air to ground di daratan padat dan Earth Station Invasion di wilayah laut memberikan keseimbangan terbaik antara biaya, latensi, dan cakupan. Nah, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.